Belakangan ini banyak banget yang penasaran dan bertanya-tanya tentang tahi lalat. Dari yang mulai ingin menghilangkan sampai ingin mengetahui apakah berbahaya atau tidak. Nah, di video ini mari kita bahas bersama saya Dr. Amira, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik di Plastik Klinik Alam Sutera. Tahi lalat memang ada yang sejak lahir, ada pula yang didapat setelah anak-anak atau dewasa muda. Namun yang perlu diperhatikan adalah apabila timbulnya setelah usia 40-50 tahun ke atas. Kita harus mengetahui juga apakah bentuknya sama atau tidak dari tahi lalat yang normalnya. Ya, terutama jika dilakukan pengangkatan di atas permukaan kulit seperti electrocauter atau self excision pada tahi lalat yang tumbuhnya lebih dalam. Nah, untuk mencegahnya kembali, terutama pada tahi lalat yang lebih dalam, maka disarankan untuk dilakukan eksisi total pengangkatan jaringan sampai akar-akarnya. Rasa gatal pada tahi lalat tidak selalu berarti adalah keganasan. Tetapi bila terjadi secara terus-menerus dan disertai dengan perubahan warna, bentuk, dan sering berdarah, maka disarankan untuk periksakan ke dokter ya. Belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan secara konsisten bahwa gesekan merupakan salah satu penyebab dari keganasan. Namun, gesekan berulang dapat menyebabkan iritasi atau peradangan kronik sehingga menyebabkan perubahan bentuk pada tahi lalatnya dan menyulitkan untuk penilaian klinis. Boleh selama sudah dipastikan jinak selama pemeriksaan klinis. Pengangkatan tahi lalat secara estetika dapat dilakukan dengan aman. Tindakan ini harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten agar menitik beratkan pada faktor keamanan dan hasilnya juga optimal. Pertama dari bentuknya yang tidak rata atau tidak bulat atau bahkan seperti luka. Lalu yang kedua adalah warnanya. Warnanya tidak homogen, yang dalam satu tahi lalat dapat berbagai macam warna di dalamnya. Lalu tepinya tidak rata atau bergerigi dan besarnya dapat lebih dari 6 mm. Dan juga terdapat perubahan bentuk, warna, dan mudah berdarah atau gatal. Dan apabila ada tanda tersebut sebaiknya diperiksakan ke dokter ya. Tahi lalat yang berada lebih dalam itu tidak dianjurkan diangkat dengan electrocauter. Maka pembedahanlah ada solusinya. Akan mengangkat sampai kedalaman lesi tersebut sehingga diharapkan tidak ada rekurensi pada tahi lalatnya. Pertumbuhan cepat dan tiba-tiba itu sebaiknya dianggap sebagai tanda peringatan ya. Meskipun bisa jadi jinak, tetapi hal ini bisa menjadi awal dari tanda melanoma atau kanker kulit. Terlebih lagi bila atipikal, bentuk atau warnanya yang berbeda dari tahi lalat pada umumnya. Itu dia penjelasan seputar pertanyaan tahi lalat yang bikin penasaran. Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di Tanya Dokter berikutnya.